Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Allah Zat yang Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah Rabbi Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang sampai saat ini menghamparkan beragam nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah SAW sebagai khutbah hasanah kita, dan semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Telah 2 tahun ini pandemi COVID menyerang dunia, dan sampai saat ini virus itu masih tetap berada di antara kita. Maka pantaslah kita bersyukur dengan sebesar-besar rasa syukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita saat ini bisa memasuki bulan yang penuh kemuliaan. Kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, karena setiap amal kebaikan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya bagi kita yang melakukannya. Dan mengenai keutamaan puasa Ramadan, mungkin sudah sering kita dengarkan. Hampir setiap tahun kita dengar dari para ustadz atau para ustadzah di televisi ataupun di media sosial yang lain. Namun ada baiknya kita mengingat kembali apa keutamaan puasa Ramadan agar lebih memotivasi kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Selagi masih awal di bulan Ramadan ini, kita ingat kembali keutamaannya agar kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Adapun keutamaan puasa Ramadan ada banyak, namun diantaranya yang pertama adalah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan bahwa dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ini adalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar maka perlu taubat secara khusus. Jadi syarat agar dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah melalui puasa ini adalah keimanan kepada Allah ya. Jadi benar-benar mengakui bahwa Allah adalah Rabb kita, Rabb tempat kita bergantung, Rabb tempat kita meminta, tidak syirik ya. Dan yang kedua, syarat supaya diampuni oleh dosa-dosa kita dengan jalan puasa ini adalah mengharap pahala dari Allah. Jadi bukan karena berharap karena manusia ya. Dan yang berpuasa dari kita adalah keseluruhan dari anggota tubuh kita, mulai dari mata kita, lisan kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita yang lain harus berpuasa. Jadi ketika kita dalam kondisi berpuasa tapi ternyata lisan kita berdusta, maka akan sia-sia puasa Ramadan kita dan kita hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Keutamaan puasa Ramadan yang kedua adalah diberikan pahala yang nilainya langsung ditentukan oleh Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Dari hadis tersebut, kita ketahui bahwa pahala dari amal ibadah puasa itu sangatlah besar. Ketika kita melakukan amal ibadah yang lain, maka Allah melipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Atau misalkan seperti disebutkan dalam sebuah hadis, pahala sholat duha. Seseorang yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga.
Itu artinya bahwa pahala puasa itu hanya Allah yang akan berikan secara langsung, karena begitu besarnya pahala puasa. Keutamaan puasa Ramadan yang ketiga adalah perisai dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang artinya Rabb Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu an. Perisai adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melindungi seseorang dari bahaya. Dan bahaya terbesar bagi seorang muslim adalah api neraka. Dan ibadah puasa itu adalah benteng dari seorang muslim agar terlindungi dari bahaya yang sangat besar, yaitu api neraka di akhirat kelak. Keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah seseorang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu khusus, yaitu Ar-Rayyan. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa, tidak akan ada yang memasukinya. Orang yang berpuasa diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka, tidak akan ada orang yang memasukinya. Jika orang-orang yang berpuasa telah memasukinya, maka pintu akan tertutup, dan setelah itu tidak akan ada lagi yang dapat masukinya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melalui pintu tersebut, untuk bisa memasuki surganya. Keutamaan puasa Ramadan yang kelima adalah memiliki waktu yang mustajab atau terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak doa-doa kita kepada Allah. Demikian beberapa keutamaan dari puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan ampunan yang besar kepada kita, memberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah memilih kita sebagai hambanya yang bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena siapapun yang bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, maka ibadah ini sudah mencukupi kehidupannya. Artinya seseorang ini akan mulia dengan kemuliaan yang sesungguhnya. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, agar kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk. Marilah kita bergegas untuk memperbaiki kualitas puasa kita di bulan Ramadan, mumpung kita masih berada di awal Ramadan ini. Marilah kita menghidupkan bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.